Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usdatul Umaro dari kelas Bahasa dan Sastra Arab 3A. Kali ini saya akan membahas tentang aplikasi fonologi dalam sebuah penelitian, yang mana penelitian tersebut membahas tentang kesalahan fonologis dalam keterampilan berbicara bahasa Arab. A. Kesalahan fonologis dalam keterampilan berbicara bahasa Arab. Kesalahan berbahasa merupakan penyimpangan yang terjadi secara alami dalam proses belajar bahasa kedua. Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam belajar keterampilan berbicara bahasa Arab, di antaranya melakukan kesalahan berupa memanjangkan kata, dan kesalahan lain banyak ditemukan mahasiswa peserta intensifikasi bahasa Arab saat mengucapkan kata atau frasa yang di dalamnya terdiri dari huruf hijaiyah yang terdengar mirip, yaitu sebagai berikut. Huruf A atau alif menjadi ain atau sebaliknya. Huruf kaf menjadi kof atau sebaliknya. Huruf sin menjadi shin atau sebaliknya. Huruf sin menjadi sod atau sebaliknya. Huruf to menjadi ta atau sebaliknya, dan masih banyak lagi. Kesalahan fonologis yang pertama dalam keterampilan berbicara bahasa Arab yaitu kesalahan penggantian. Dalam kasus yang terjadi dalam kegiatan intensifikasi bahasa Arab, kesalahan penggantian tersebut terjadi karena kemiripan pelafalan hurufnya. Misalnya pada kata kitun yang dilafalkan dengan kata kitun. Pada pelafalan kata tersebut terjadi kesalahan, yaitu mengganti huruf kof dengan kaf. Hal ini terjadi karena di dalam bahasa Indonesia kedua huruf tersebut dilambangkan dengan huruf ki dan huruf k yang pelafalannya memang mirip, dan orang Indonesia cenderung lebih terbiasa dan lebih mudah melafalkan huruf k. Kemiripan pelafalan tersebut disebabkan pula karena letak artikulasi kedua huruf tersebut berdekatan, yaitu kof berada di pangkal lidah paling belakang dekat dengan anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya, sedangkan huruf kaf berada di pangkal lidah bawah namun sedikit ke depan bertemu dengan langit-langit di bagian atas. Kemudian kesalahan pelafalan juga terletak pada huruf to dengan ta. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan penambahan. Dalam pembelajaran Maharotul Kalam oleh mahasiswa terjadi pula kesalahan penambahan kata saat melafalkan kalimat ajalisu janiba swahibi. Kata ajalisu, saya sedang duduk, diucapkan dengan memanjangkan huruf akhirnya yang menjadi ajalisu. Seharusnya diucapkan pendek, ajalisu. Kasus yang terjadi pada mahasiswa di sini disebabkan karena mereka harus mengingat kata apa yang harus diucapkan setelahnya. Dalam proses mengingat itu, tanpa disadari mereka memanjangkan kata ajalisu. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan penghilangan. Selain penambahan huruf yang terjadi seperti uraian di atas, terjadi pula kesalahan pengurangan atau penghilangan huruf dalam belajar keterampilan berbicara atau Maharotul Kalam. Yang sering terjadi dan sering didengar adalah ketika mahasiswa menyebut kata la. Kata la harusnya dibaca panjang, namun sering dibaca pendek menjadi la. Setelah kita membahas kesalahan fonologis dalam keterampilan berbicara bahasa Arab, kita juga akan membahas tentang penyebabnya. Penyebab kesalahan fonologis dalam keterampilan berbicara bahasa Arab. Yang pertama yaitu di dalam bahasa Arab terdapat bunyi atau pelafalan yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Bunyi-bunyi yang tidak biasa diucapkan ini tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi mahasiswa sebagai pembelajar bahasa kedua.
Nah, contohnya ini adalah huruf qaf dan kaf. Di Indonesia sendiri tidak sering atau jarang memakai huruf qaf, dan kita lebih terbiasa menggunakan huruf kaf atau k. Yang kedua yaitu keterbatasan mahasiswa dalam memproduksi ujaran atau kosakata berbahasa Arab. Yang ketiga, pengaruh kebiasaan bahasa pertama atau bahasa ibu interlingual. Yang keempat, ketidakmampuan atau belum terbiasa melafalkan beberapa huruf hijaiyah sesuai makharijul hurufnya. Yang kelima, pengajaran keterampilan berbicara bahasa Arab atau maharatu kalam yang kurang sempurna. Hal ini bisa disebabkan dari pengajar atau kurikulum pengajaran intensifikasi bahasa Arab yang dibuat oleh unit pengembangan bahasa. Nah, untuk mengatasi atau solusi untuk kesalahan fonologis dalam keterampilan berbicara bahasa Arab, yang pertama yaitu ketepatan pengucapan keterampilan berbahasa Arab erat kaitannya dengan ketepatan makharijul huruf hijaiyah. Maka sebelum mempelajari bahasa Arab, baiknya mahasiswa sudah mempelajari dengan benar bunyi-bunyi huruf hijaiyah sebagai dasar utama keterampilan berbicara bahasa Arab. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi pengajar intensifikasi bahasa Arab, di antaranya dengan mengadakan seminar atau workshop kebahasaan atau mengikuti tes-tes kebahasaan. Keluasan ilmu dan keprofesional pengajar akan berdampak pada keberhasilan pengajaran. Yang ketiga yaitu mengevaluasi silabus atau kurikulum pembelajaran intensifikasi bahasa Arab. Seiring dengan perkembangan zaman, dimungkinkan terdapat metode lama yang mungkin sudah tidak relevan jika diterapkan saat ini. Maka, pembaharuan kurikulum intensifikasi dirasa perlu dilakukan. Pembaharuan tersebut dapat difokuskan pada materi pengajaran, metode, dan durasi belajar. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.